Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Jadi di video kali ini saya bakalan membahas tentang pembahasan menghindari cheater-cheater yang ada di Battle Island atau menghindari cheat. Nah, itulah intinya. Dan di sini bakal ada pembahasan-pembahasan, tapi ini pokoknya ada di komentar-komentar itu ya guys ya. Nah, sekarang aku bahas di sini, ntar aku kasih judul-judulnya lah. Nah, jadi di video kali ini tuh mau pembahasan doang ya, tentang menghindari cheater lah, atau tentang sensitivitas lah. Pokoknya ini di akhir session ini saya bakalan membahas di yang aku ingat itu yang di komenan-komenan itu, dari yang ke banned, cara nge-unbad atau bla 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 dan lain-lain. Nah, itu. Pokoknya nanti saya dikasih teksnya di sini satu membahas anu. Nah, gitulah. Oke guys, kita sebelumnya ambil senjata jangan ya. Soalnya gak pakai senjata juga nih. Bentar. Ambil aja lah, nanti butuh ya guys ya. Aduh nih, ngeprem nih, males nih ini. Makanya aku jarang, bukan HP-nya. Aplikasinya terlalu banyak ya guys ya. Di sini aku pakai pijat lah. Satu aja lah, gak usah banyak-banyak ya. Oke guys, jadi jangan lupa sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya guys ya. Tapi aku lebih butuh subscriber ya guys ya. Tolong di subscribe-nya ya guys ya. Bantu subscribe-nya guys. Aku doakan semoga rezekinya lancar terus, sehat terus, dan semoga sehat selalu. Oke, kita cari di sini, kita bahas tentang pembahasan menghindari cheater ya, menghindari cheater yang ada di Battle Island ya guys ya. Jadi di sini bentar kita cari pohon yang agak gede ya. Ini anggap aja lah pohon-pohon yang ini itu pohon yang gede yang ada di Battle Island ya. Bentar. Nah, gini ya guys ya. Cara menghindari cheater. Oke. Jadi di video kali ini nih misalkan kayak gini ya guys ya. Ini pohon itu yang ada di battle yang warna coklat-coklat itu ya, yang batangnya gede banget itu ya. Nah, kita itu kan misalkan ditembak di arah mana. Nah, kalau misalkan gini ya, usahakan kalau Anda udah paham dengan tembakan-tembakan musuh nih, misalkan kita itu ditembak di area maksudnya gini, kita itu harus bisa ngebaca tembakan musuh. Misalkan kita ditembak di arah kanan nih, kita lihat darahnya dari arah mana. Darah kan kalau ditembakin kan suka ada yang kayak darah lah gitulah bentuknya, tapi nggak merah, cuma darah lah, anggap aja darah gitu. Nah, tembakan itu, nah misalkan kalian kena di arah mana, nah itu harus bisa ngebaca titik tembakan musuh, itu harus bisa ngebaca. Satu itu tuh. Yang kedua, kalau misalkan misalkan di line kayak di gini ya, nah di bawah-bawah kayak gini nggak kelihatan, jadi ada tembakan masuk tapi dilihat di bawah tapi gak ada kayak gitu. Nah, itu usahakan Anda sembunyi di balik pohon, tapi jangan diam nih kayak gini terus loncat ya. Itu yang pernah saya coba ya, loncat aja, jangan diam ya, karena kalau misalkan diam itu enak banget kalau di sniper. Nah, itu kedua. Nah, kalau misalkan mainnya 4 squad nih, misalkan nih si musuh ada di atas, itu ada di atas pohon ya si musuh. Kan kalau musuh-musuh yang ada di atas pohon itu kan suka pakai yang gak ada daunnya, itu apa namanya ya lah. Aduh, apa lupa. Aku pernah lihat sih itu. Nah, lupa lah. Ada yang gak ada daunnya, lupa pokoknya. Nah, oke. Nah, misalkan kayak gini. Nah, usahakan kalau misalkan kalian berempat itu usahakan menjadi posisi persegi. Di sini satu. Allahu Akbar. Aduh, sorry. Nah, kalau misalkan lagi kotak kayak gini ya, ini lagi kotak persegi ya. Nah, kita persegi di depan satu nih, nah di sini nih ada titik putih ya, ini jariku nih titik putih. Terus di sini satu, terus di sini satu. Nah, usahakan kalau misalkan posisinya terbuka, jangan terlalu open body lah. Kalau misalkan punya benteng itu, yang buat benteng-benteng itu, nah itu. Nah, terus kita tembakin aja nih si pohon. Lihat dari arah tembakannya di mana, dari sebelah mana. Atau enggak kayak gini nih. Kalau misalkan tembakannya di arah gini,
jangan di satu arahin ya, tapi diginiin. Nah, digini-giniin ya. Ini pakai giro ya. Nah, jadi jangan di satu arahin, karena kalau di satu arahin dia bisa berpindah-pindah si yang di atas pohonnya. Tapi ada, kalau misalkan pusing juga kan, kalau misalkan kita kan nggak pakai yang kayak gituan nih, nggak pakai yang gak ada daunnya. Nah, kita tembakin aja dari misalkan dari gini sampai ke atas. Jadi bahasa Sunda mah dipapai lah gitunya. Duh, bahasa Indonesia nama di apa ya? Aduh, jangan ada lupa euy. Nah, pokoknya nama kayak gitu. Nah, yang kanan, yang kiri, yang depan juga nembak, ikut nembak itu, tapi ikutin nih. Kan kalau misalkan nih arah tembakan nih. Nah, itu tapi nih kalau misalkan pengen kelihatan arah tembakan, usahakan itunya apa di layarnya nih. Di balance ini di high. Itu arah tembakannya kalau nggak salah agak enak gitu, dia cuma burik ya guys ya. Ntar gak kelihatan. Nah, kelihatan kan peluru itunya, peluru nembaknya itu enak banget ya kelihatan. Nah, kalau misalkan di ekstrim dan di hari itu gak kelihatan. Nah, itu gampang banget untuk ngebaca musuh ya, tembakan musuh. Nah, itu untuk menghindari cheater pohon, yaitu cheater pohon, bukan cheater pohon, iya cheater pohon lah. Nah, itu yang kedua, cara menghindari cheater. Yang tadi kan cheater pohon, yang kedua cheater lah, cheater entah cheater apa, bukan cheater apa ya, nggak salah banget ya aku. Nah, kalau misalkan kita di posisi terbuka ya, ini cara menghindari cheater. Kan usahakan nih, kenapa saya pakai kulit hitam, karena kalau misalkan kita pakai kulit putih, coklat atau ada kuning, itu otomatis di kepala kita itu ada antena ya. Nah, kalau misalkan pakai kulit hitam itu gak bakalan ada antena. Makanya nih saya sering pakai kulit hitam. Kenapa? Karena biar gak ada antenanya. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kalau misalkan untuk ngendok posisi udah 20 orang terus zona udah kecil, usahakan di balik pohon itu kita harus bisa gini nih. Tiarap. Nah, kayak gini, ngepron ya, apa ya namanya ya? Nah, pokoknya tiarap lah. Nah, ini jadi kayak gini. Kenapa? Kalau misalkan kita tiarap, si posisi antenanya itu ke bawah ya, ke bawah. Jadi nunduk ke bawah itu antenanya. Kalau misalkan kita jongkok, posisinya itu kita bakalan nunduk ke depan nih, ke depan. Si kepalanya ke depan, nah ke sini. Nah, kalau misalkan kita berdiri, itu posisinya itu ke atas ya, si antenanya. Nah, untuk itu biar kalau misalkan posisinya udah sedikit, lebih baik kita ngepron aja. Tapi misalkan udah ketemu musuh, langsung aja tembak. Jangan dikasih ampun ya guys ya. Untuk ketiga itu cara menghindari cheater yang ada di langit. Itu sering banget ya, yang ada di langit itu sering banget. Tapi ya 50% lah menghindari cheater itu, rata-rata mati ya. Rata-rata antara mati atau menang 50% lah kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ada di posisi cheaternya di langit, usahakan kita harus tahu dulu posisi cheater itu ada di mana. Entah di atas yang di belah mananya, misalkan ada titik hitam ya, misalkan kecil nih. Nah, usahakan kecil, misalkan kita itu sembunyi dulu lah, entah di rumah atau yang paling amat biar gak ditembakin dari atas lah, gimana caranya itu sembunyi. Nah, itu. Nah, kalau misalkan udah tahu, pokoknya intinya itu harus bisa membaca tembakan musuh. Kalau misalkan belum bisa membaca, ya mau sejago apapun pasti kebingungan cari-cari musuh. Nah, untuk itu pembahasan cheater untuk yang ketiga ya. Nah, untuk keempat kita dari komentar itu, yang keempat itu cara menghindari Bang, sensitivitas cara bikinin, aduh belibet cok. Bikinin sensitivitas buat HP buat HP ini, buat HP itu. Nih, ini ya. Ini sensitivitas yang saya bikin. Itu udah mendukung di semua HP ya. Mau di Oppo, mau di HP apa, cuma yang enggak yang beda-beda. Misalkan HP aku kan ini Redmi Note 10 misalkan. Terus HP-mu itu iPhone. Nah, terus lu setting di sini, ininya udah bener, udah disamain. Terus lu pakai giroskop ya.
full gyro lah intinya. Nah, yang diubah itu ininya ya, sensitivitas globalnya. Karena saya pernah coba ya di HP Redmi Note 8, di Redmi Note 8 itu kan 120 itu sangat lambat ya nih. Lambat maksudnya lambat ini nih. Nah, jadi kayak gini nih, pelan banget nih. Kan kalau di HP Redmi Note ini 10 kan ini enak ya nih. Kiri atasnya enak. Nah, kalau di Redmi Note 8 kan pelan banget itu. Nah, jadi usahakan kalau misalkan lo itu sensitivitasnya yang diubah itu sensitivitas globalnya doang ya. Ini sensitivitas udah ngedukung di semua HP ya, Android iOS juga udah mendukung. Silahkan di screenshot aja dulu nih, screenshot silahkan 123 udah, 123 udah ya, jangan lama-lama cok, waktu. Nah, untuk pembahasan biar tadi kesabarahannya podui opatnya biarin kelima membahas apa anjay podui foto ditulis hampurannya. Sabar ingat-ingat itu aing podui. Kurang inget guys. Tadi poho tuh hampura. Bahasa Sunda deh Tadi lupa ya guys ya, punten. Nah, jadi pembahasan tadi yang keempat atau kelima lah. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya banyak yang di komentar itu cara unbed yang ke banned, cara ngebuka bannednya. Kalau misalkan Anda ke bannednya 1 tahun atau 1 tahun ke depan ke atas, 1 tahun atau 2 tahun, 5 tahun lah misalkan. Itu kemungkinan ada satu pilihan antara dua pilihan antara hoki kebuka atau tidak, karena rata-rata yang ke bannednya tahun itu rata-rata Anda memakai config ya. Anda memakai config atau cheater kayak gitu lah biar itu. Nah, itu kalau misalkan udah ke banned per tahun, 1 tahun atau 5 tahun itu jangan berharap kebuka. Kalaupun kebuka berarti itu oke Anda ya. Itu susah banget. Nah, untuk misalkan Anda itu nge-email yang pernah saya share itu di YouTube sebelumnya, aku share emailnya itu, bang kok gak ada balasan. Nah, mungkin lu jelasin lah yang paling jelas. Lu jelasin dulu, jangan dikirim gambar, nanti yang udah balasan baru kirim gambar. Nah, misalkan lu di chatnya itu akun gua ke banned bla 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 bla, kondisinya kayak gini gara-gara tunggu. Itu gak bakalan lama sih. Waktu saya dulu itu gara-gara mabar sama cheater ke banned 1 bulan, ada balasannya cuma satu hari malam. Misalkan pagi aku kirim, nah malamnya ada balas. Tapi kalau misalkan lama ya mungkin itu laporannya terlalu banyak, laporan orang-orang yang ngelaporin itu ke emailnya itu terlalu banyak, makanya responnya agak telat. Karena kan di season kemarin sama season sekarang itu terlalu banyak yang ke banned. Bahkan season sekarang itu masih banyak yang ke banned. Nah, itu kalau misalkan ada balasan, nah di sana tuh ada ada formulir yang harus diisi, screenshot, terus ID, nickname, terus lupa lagi. Nah, itu lu kirim, ntar juga ada itu, gak bakalan lama lah, antara 1 hari atau 3 hari langsung ada balasan ke embed gitu, selamat. Nah, kayak gitu. Pokoknya gitu ya guys ya. Pembahasnya cukup segini aja ya. Kayaknya udah panjang nih. Nih yang maksudnya ini nih ini tuh jam ya, jam mengambang lah kalau di Xiaomi. Biar kalau main game itu tahu waktu gitu, batas biar gak kelamaan gitu kalau main game. Nah, jadi tutorialnya cukup segitu aja ya. Ada lagi kagak ya? Ntar aku inget lagi tuh, pelupa aku mah. Kayaknya udah ya nih. Ntar saya bahas lagi lah kalau ada ya guys ya. Cukup sekian ya guys ya. Videonya cukup di sini aja ya guys ya. Jika ada kata-kata yang kurang paham atau kurang kasar, jadi kurang kasar. Ada ucapan yang nggak enak gitu, mohon dimaafkan ya guys ya. Karena saya masih belibet ya guys ya ngomongnya, entah belum terbiasa ya guys ya. Untuk jarang upload itu mungkin saya sibuk di dunia fotografi, rebahan gitulah guys ya. Karena pekerjaanku fotografer ya. Buat kalian yang mau follow Instagramku ada di sini, oke?
Jangan lupa di follow, nanti gua follow back lah.